warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahman, NIM 200604430 dari kelas 2020J, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sarana dan prasarana dari cabang olahraga pencaksilat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu seragam yang digunakan oleh atlet, pelatih, dan juga wasit juri. Seperti apa seragamnya dan sarana dan prasarananya seperti apa? Video sebagai berikut. Baik, kita masuk ke sarana kategori seni tunggal, ganda, dan regu. Untuk seni tunggal, yaitu memakai baju IPSI, celana IPSI berwarna hitam dengan logo IPSI di dada kanan. Setelah itu menggunakan kain sembong dan odeng, memakai golok dan toya sebagai senjata. Untuk kategori ganda, menggunakan celurit sebagai senjata tambahan. Kategori beregu, menggunakan baju IPSI dan sabuk putih. Untuk sarana kategori tanding, yang pertama yaitu ada baju IPSI dan celana IPSI yang digunakan ketika dalam bertanding. Setelah itu sebagai pengaman untuk badan, yaitu ada body protector dengan tali pengikat agar tidak lepas. Lalu ada patching pad digunakan sebagai sasaran ketika melatih tendangan dan pukulan. Ada cap digunakan sebagai pelindung kemaluan baik untuk perempuan dan juga laki-laki. Ada bending sebagai pelindung tulang kering agar terhindar dari cedera. Selanjutnya ada taping sebagai pelindung sendi dan juga otot. Dan yang terakhir ada timbangan sebagai alat mengukur berat badan sebelum bertanding. Adapun P3K untuk kontingen, mulai dari kota es, ada es batu, ada ice bag, ada handuk, ada juga salon pas, ada juga hot in cream, ada plaster, ada juga oksigen. Itu merupakan P3K yang digunakan oleh kontingen sebagai bahan persediaan jika terjadi apa-apa pada atlet dari kontingen tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam prasarana perkakas. Yang pertama yaitu ada matras yang berukuran 10 x 10 meter dengan diameter lingkaran besar 8 meter, lingkaran kecilnya 3 meter. Untuk ukuran per kotak matrasnya yaitu 1 meter dengan ketebalan matras yaitu 3 cm. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tim IT. Dalam tim IT terdapat komputer, laptop, dan juga printer. Tim IT itu bertugas untuk memantau program penilaian yang dilakukan oleh 5 wasit juri melalui tab, lalu disambungkan ke layar melalui infocus. Dan itu juga bertugas membuat bagan pertandingan. Dan ini merupakan tab yang digunakan untuk penilaian oleh wasit juri kepada atlet. Dan ini merupakan infocus yang menampilkan penilaian pada layar. Untuk selanjutnya ada soundman yang terdiri dari pengatur suara, sound, dan juga mikrofon. Soundman ini bertugas mengoperasikan sound system agar suatu acara dapat berjalan dengan baik tanpa terjadinya kendala ketika melakukan pengumuman atau pemanggilan atlet. Selanjutnya ada lampu keputusan. Lampu merah dan biru merupakan warna keputusan pemenang di kategori tanding, sedangkan kuning merupakan petanda jika terjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh wasit di tengah gelanggang. Dan juga ada lampu babak, digunakan untuk memberitahu babak keberapa yang sedang berjalan. Lalu ada bendera merah dan biru, digunakan ketika menentukan keputusan pemenang dan bendera akan diangkat salah satunya. Lalu ada bendera berwarna kuning sebagai tanda persiapan dan panggilan wasit juri pertandingan pada kategori tanding. Lalu ada meja dan kursi ketua pertandingan, tempat ketua
lampu keputusan, tim IT, announcer, timer, gong, dan delegasi teknik wasit juri. Lalu ada meja dan kursi wasit juri, digunakan sebagai tempat wasit memantau sekaligus menilai peserta yang bertanding dalam arena pertandingan. Setelah itu ada gong kecil, digunakan untuk memulai dan menghentikan jalannya pertandingan sesuai waktu pada setiap kategori. Setelah itu ada timbangan atau timbang badan, digunakan untuk mengecek berat badan sebelum bertanding. Pengecekan dilakukan oleh pihak panitia. Setelah itu ada lampu, digunakan untuk menerangi arena pertandingan. Lalu ada podium, digunakan sebagai tempat pemberian penghargaan bagi yang mendapatkan juara. Lalu ada ember plastik yang digunakan sebagai tempat membuang air hasil berkumur-kumur, atau bahkan ketika terjadi luka pada mulut bisa dibuang darah tersebut pada ember. Lalu ada kipas angin yang digunakan sebagai penyejuk dalam sebuah ruangan pertandingan agar udara tetap berjalan di dalam ruangan. Lalu ada stopwatch yang digunakan untuk mengatur lama waktu bermain atlet pada setiap kategori. Contohnya kategori tunggal, dia bermain dalam kurun waktu 3 menit 00. Setelah itu ada sabuk merah dan biru, digunakan sebagai tanda pembeda antara sudut merah dan biru yang digunakan dalam kategori tanding. Dan ini merupakan peralatan dari tim medis, mulai dari ada tandu, ada pengecekan darah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prasarana fasilitas. Yang pertama ada GOR atau gedung olahraga sebagai tempat terlaksananya pertandingan. Lalu ada tempat parkir. Dan yang ketiga ada toilet. Dan yang terakhir ada tribun, tempat para penonton agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.